warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Haidurmala. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara pembuatan penyajian data dari Microsoft Excel. Di antaranya yaitu cara pembuatan tabel. Terus yang kedua ada cara pembuatan grafik histogram. Yang ketiga ada cara pembuatan grafik poligon. Dan yang terakhir ada cara pembuatan grafik OGIF. Untuk video selengkapnya, keep on watching. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kolom-kolom seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama saya buat yaitu nilai, frekuensi kumulatif atas, frekuensi kumulatif bawah, dan frekuensi relatif. Jika nanti ada tambahan kolom, kita bisa tambah di sini, bisa buat lagi. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan data hasil belajar statistik mahasiswa agar lebih memudahkan ketika proses pembuatan tabel. Sekarang kita lanjut ke rumusnya untuk membuat tabel. Rumus untuk membuat tabel yaitu rumus Target. Yang pertama kali kita buat yaitu R. R itu rentang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara nilai yang paling tinggi dikurangi nilai yang paling rendah, atau nilai yang high score dikurangi low score. Caranya yaitu sama dengan, nah di sini kita cari nilai yang paling tinggi dulu. Di sini saya menemukan nilai yang paling tinggi yaitu 98. Lanjut lagi dikurangi nilai yang paling rendah. Di sini saya menemukan yaitu 10. Setelah itu kita enter. Jadi hasilnya rentang yaitu 88. Di sini saya beri warna dulu agar lebih mudah. Jika mengetahui nilai yang paling rendah dan mana nilai yang paling tinggi. Oke. Setelah membuat rentang, setelah itu kita membuat K. K itu adalah banyaknya kelas. Bagaimana caranya? Caranya yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log M. Begini. Langsung saja kita ke rumusnya, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali, jangan lupa tutup buka tutup kurung ya, tutup buka log lalu tutup buka lagi. Nah, n itu banyaknya siswa ini. Di sini banyaknya siswa itu ada 60 siswa. Lalu kurung tutup. Di situ di enter. Nah, ini hasilnya 6,8 nah itu. Nah, di sini kita harus membulatkannya jadi yaitu 7. Selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat C. C itu rentang atau interval atau juga disebut panjang kelas. Nah, interval atau panjang kelas yaitu ini diibaratkan A, lalu di sini ibaratkan B. Jadi nanti C itu untuk mengetahui jarak antara A ke B gitu. Bagaimana rumusnya? Yaitu rumusnya menggunakan R dibagi dengan K. Langsung saja. Sama dengan R dibagi dengan K. K yang ini ya, 6,8 itu. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ini dibulatkan menjadi 13. Jadi nanti jarak antara A ke B yaitu 13. Nah, apa sih gunanya 7 tadi? Maaf, saya baru menjelaskannya. Gunanya dari 7 ini itu untuk mengatur tabel ini ke bawah. Jadi jumlahnya itu ada 7. 7 garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita menentukan nilai yang ada di A dan seterusnya dan di B sampai ke bawah sini. Nilai A ini ditentukan dengan nilai low score, yaitu di sini ada 10. Kita tulis 10. Nah, nilai B ini kita tentukan dengan tadi kan jaraknya ada 13. Panjang kelasnya ada 13, berarti kita hitung
10 sampai 13, yaitu 22. Selanjutnya di sini kita tulis 23, lanjut di sini seterusnya. Sampai di sini nanti hasilnya harus lebih dari nilai yang tertinggi itu. Langkah selanjutnya yaitu menentukan frekuensi. Nah, apa sih frekuensi itu? Frekuensi itu untuk menentukan ada berapa sih nilai antara 10 sampai dengan 22. Itu. Caranya yaitu kita menggunakan ini, data hasil nilai tadi, dengan memberikan warna pada setiap hurufnya itu berbeda-beda sesuai dengan ini urutan 10 sampai 22. Oke, langsung saja kita menentukan warnanya. Di sini ada 10 sampai 22. Berarti ada 10. Ini ada 17. Kita beri warna sama 17. Terus di sini ada 15. Oke. Di sini ada 3. Kita tulis di sini 3. Selanjutnya kita menentukan 23 sampai 35. Selanjutnya kita akan membuat frekuensi kumulatif atas. Frekuensi kumulatif atas itu menjumlahkan di setiap frekuensinya. Caranya yaitu di sini kita tulis 3 sama kayak frekuensi ini. Nah, selanjutnya di sini sama dengan 3 ditambah dengan 4. Menambahkan dengan frekuensinya di setiap frekuensinya. Enter. Lakukan cara yang sama seperti tadi. Ditambah dengan hasilnya ini harus 60 ya. Jadi sudah selesai untuk frekuensi kumulatif atas. Langkah selanjutnya yaitu frekuensi kumulatif bawah. Oke, sekarang kita membuat frekuensi kumulatif bawah. Nah, caranya yaitu kita memulainya dari bawah sini, bukan dari atas. Tadi kan frekuensi kumulatif atas itu dari atas, sekarang frekuensi kumulatif bawah itu dari bawah. Caranya yaitu di sini kita tulis 6 karena frekuensi terakhir di sini ada 6. Lalu kita tambahkan di sini sama dengan 6 ditambah 20. Salah. 6 ditambah 20. Di enter. Sampai atas. Begitu. Caranya kayak tadi di frekuensi kumulatif atas. 10 ditambah 8. Terus ini sama dengan 48 ditambah 5. Ini 53 ditambah 4. 57 ditambah 3. hasilnya di sini harus 60 karena di sini itu 60. Oke, setelah kita membuat frekuensi kumulatif bawah, selanjutnya yaitu kita membuat frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu dalam bentuk persen yang dengan rumus yaitu membagi frekuensi dengan banyaknya data. Di sini yaitu sama dengan frekuensi 3 dibagi dengan banyaknya data yaitu 60. Kita enter. 0,05. Nah, di sini jika kita tarik ke bawah, pasti hasilnya akan begini. Nah, value tidak bisa dibaca. Nah, mengapa begitu? Karena dengan itu dibagi dengan pembagi yang sama, jadi tidak bisa. Caranya yaitu dengan ini kita kunci menggunakan dolar. Nah, kita kunci dulu begini, lalu kita bisa kita tarik ke bawah. Ini sudah bisa.
Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan membuat grafik histogram. Nah, grafik histogram itu dibuat dari diagram batang yang nantinya grafik tersebut akan saling berhimpitan satu sama lain. Terus di situ nanti nilai A ini itu dinamakan tepi bawah dan nilai C ini dinamakan tepi atas. Nah, sumbu X dan Y ini didapat dari mana? Sumbu X ini didapat dari nilai ini semuanya, dan nilai Y ini kita dapat dari frekuensi gitu. Lanjut langsung ke tutorialnya, kita masuk ke nilai X, menentukan nilai X. X ini kita dapat dari tepi bawah dikurangi 0,5, yaitu sama dengan tepi bawah dikurangi 0,5, itu 9,5. Nah, yang kedua ini, kolom kedua ini yaitu batas atas. Rumusnya yaitu tepi atas ditambah 0,5. Tepi atas berarti 22 ditambah 0,5. Bentar. Lalu kita tarik ke bawah aja. Selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita blok X dan Y ini. Lalu kita masuk ke insert, buka di kolom, lalu saya pilih di 3D yang ini, kita sesuaikan. Setelah itu yang diagram merah ini kita delete aja dan kita klik di sini, klik kanan, lalu select data, terus add. Kita masukkan series name ini dengan X, sumbu X. Oke. Kemudian series values ini kita isi dengan Y, sumbu Y. Selesai, kita oke. Setelah itu yang X ini kita remove dan angka ini kita masukkan di horizontal yang bagian edit. Caranya dengan diedit. Nah, axis label rank ini gunanya untuk menamai yang ada di bawah ini dengan kita masukkan sumbu X. Klik OK, lalu OK. Di sini sudah dinamai kayak ini. Lalu selanjutnya kita klik di bagian diagram ini, klik kanan, lalu format data series. Setelah itu gap width-nya kita 0% kan. Close. Nah, sudah jadi kayak gini. Tinggal kita memberi datanya itu ada berapa gitu dengan klik kanan lalu add data labels. Nah, sudah masuk. Dari sini kita sudah bisa mempercantik tampilannya. Dengan ini kita ganti nama menjadi grafik histogram. Lalu ini kita buang, terus sesuka hati kalian aja mau warna apa. Sini saya mau warna hitam. Oke, selesai untuk yang grafik histogramnya. Yang kedua yaitu kita akan membuat grafik polygon. Grafik polygon itu dari sebuah garis, grafik yang terbuat dari garis. Nah, terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini nanti kita dapat dari titik tengah dari setiap interval, yaitu ini kan nilai titik tengah dari setiap interval. Jadi 10 sampai 22. Nah, 10 sampai 22 di tengahnya ini itu dinamakan nilai X. Lalu sumbu Y-nya ini kita dapat dari frekuensi. Oke, langsung saja kita membuat titik tengahnya dulu. Caranya yaitu sama dengan kita buka kurung buka dulu, terus kita masukkan 10,
ditambah 22, habis itu kurung tutup, dibagi 2, enter. Lalu kita tarik aja ke bawah, selesai. Langsung saja kita buat titik tengahnya di sini, yaitu caranya kayak tadi yang di atas, dengan begini. Kita kembali ke atas, 10 ditambah 22 kurung tutup dibagi 2. Kita kembali ke bawah biar kelihatan seperti ini, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik aja ke bawah agar mudah. Nah, yang sebelah sini kita isi kayak grafik histogram. Caranya yaitu sama dengan terus batas bawah yaitu 10 dikurangi 0,5. Kita kembali ke bawah seperti ini, lalu kita enter. Jadi hasilnya 9,5. Nah, kemudian kita langsung blok aja sumbu X dan Y nya seperti tadi, lalu masuk ke insert, klik line, lalu pilih sesuai kebutuhan kalian aja. Di sini saya pakai yang ini. Kita rapatkan. Setelah itu kita klik di bagian merah ini, lalu kita delete karena tidak dibutuhkan. Setelah itu kita klik bawah, lalu pencet klik kanan, pilih select data, kemudian add, series name-nya kita isi sumbu X, dan series values-nya kita isi dengan sumbu Y. Lalu oke. Setelah itu yang X ini, tulisan X ini kita remove. Nah, untuk sumbu ini kita masukkan di horizontal. Axis label range ini kita isi X, yaitu titik tengah, karena yang kita butuhkan yaitu titik tengahnya saja. Oke, lalu kita oke lagi, dan ini sudah selesai. Kita ubah namanya jadi grafik polygon. Ininya kita buang dan kita edit sesuai selera. Ini saya mau warna ungu. Selesai untuk grafik poligonnya. Memasuki yang ketiga yaitu pembuatan grafik OGIF, yaitu sama pembuatannya itu dari garis kayak grafik polygon. Nah, sumbu X ini kita dapat dari batas atas, dan sumbu Y ini kita dapat dari frekuensi kumulatif. Mari kita membuat sumbu X nya terlebih dahulu, yaitu sama dengan batas atas 10 dikurangi 0,5. Hasilnya ini. Nah, kolom kedua ini kita dari batas bawah sama dengan batas bawah 22 ditambah 0,5. Hasilnya 22,5. Lalu kita tarik aja ke bawah. Ini selesai untuk sumbu X nya. Untuk sumbu Y nya ini kan 9,5, maka tidak memenuhi 10, tidak memenuhi huruf terkecil, maka kita beri nilai 0. Yang selanjutnya ini kita isi dengan 3, berarti kita tulis 3. Ini kita buat 3 ditambah 4. Lanjut seperti tadi.
lakukan hal yang sama. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu membuat grafik objek, yaitu caranya seperti yang tadi, ini di blok, lalu masuk ke insert, line, lalu kita klik ini. Seperti ini kita atur dulu agar rapi. Terus yang merah ini kita delete. Lanjut ke tadi, select data, add, kemudian masukkan series name-nya dengan sumbu X dan series values-nya dengan Y. Kita oke. Kemudian X-nya ini kita remove dan ini kita masukkan ke horizontal dengan cara diedit. Axis label range ini kita isi dengan sumbu X karena itu titik tengah. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini, kita ganti namanya menjadi grafik GIF. Selesai, ini kita hapus dan kita edit sesuai yang kita mau. Selesai untuk grafik GIF-nya, dan grafik polygon, grafik histogram juga sudah selesai semua. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video